Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami ingin menyampaikan tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, yang pertama ini ada jangkauan atau range. Jangkauan ini adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Sebagai contoh, tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, dan 4. Jawab, R sama dengan X maksimal dikurang X minimal, sama dengan 10 dikurang 2, sama dengan 8. Nah, yang kedua ini ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Simpangan rata-rata yang pertama itu ada data tunggal. Rumusnya SR sama dengan jumlah X dikurang simpangan rata-rata. Contoh, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Jawab, rata-rata sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 7 dibagi 6, sama dengan 6. SR sama dengan 7 dikurang 6 ditambah 5 dikurang 6 ditambah 6 kurang 6 ditambah 3 kurang 6 ditambah 8 kurang 6 ditambah 7 kurang 6 dibagi 6. Hasilnya 8/6 atau bisa disebut juga 1,33. Yang kedua ada data berbobot atau data berkelompok. Rumusnya jumlah F X min rata-ratanya per jumlah F. X itu sama dengan data ke-1 atau data berbobot, sama dengan titik tengah kelas interval ke-1 atau data kelompok. F sama dengan frekuensi. Sebagai contoh, kita bisa melihat data di bawah dan tentukan simpangan dari data di bawah ini. Nama saya Harbawan Frans, absen 14, akan menjelaskan jawaban dari soal di atas. X bar sama dengan sigma F dikali X per sigma F sama dengan 194 per 20 sama dengan 9,7. SR sama dengan sigma F X dikurangi X bar per sigma F sama dengan 44,4 per 20 sama dengan 2,22. Lalu ada simpangan standar atau standar deviasi. Simpangan standar atau S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Yang A ada data tunggal. S sama dengan akar dari sigma X1 min X bar per N atau S sama dengan akar dari sigma X kuadrat per N dikurangi sigma X per N kuadrat. Contoh, tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Jawab, X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 per 5 sama dengan 5. Dari data di samping dapat kita selesaikan, yaitu S sama dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat per N sama dengan akar 26 per 5 sama dengan akar 5,2. 2. Data berbobot atau berkelompok. S akar dari sigma F X min X bar kuadrat per sigma F atau S sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat per sigma F dikurangi sigma F dikali X per sigma F kuadrat.
Nah, di sini ada contohnya. Tentukan standar deviasi dari data di bawah ini. Cara jawabnya, S sama dengan akar kuadrat dari jumlah fx pangkat 2 per jumlah f dikurang jumlah f kali x per jumlah f pangkat 2 sama dengan akar dari 2042 dikurang 20 min 194 per 20 pangkat 2 sama dengan akar dari 8,01 sama dengan 2,83. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq, absen 20. Saya akan menjelaskan tentang varians dan standar deviasi sampel. Rumus variansi adalah S pangkat 2 sama dengan jumlah X min X pangkat 2 per N min 1 pangkat min. Rumus standar deviasi adalah S sama dengan akar S pangkat 2. Dan disitu ada contoh kasus sampel dan bisa dilihat sendiri dan dipelajari sendiri. Varians dan standar deviasi data dikelompokkan. Varians S kuadrat sama dengan jumlah F dikali X min X pangkat 2 per N min 1. Standar deviasi S sama dengan akar S kuadrat. Di sini ada contoh kasus yang dimana varian sama dengan S kuadrat sama dengan jumlah F dikali X min X pangkat 2 per N min 1 sama dengan 6194,88 per 49 sama dengan 126,4261. Standar deviasi S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 126,4261 sama dengan 11.2439. Di sini ada contoh soal yaitu interval kelas 9 sampai 21. Nilai tengahnya adalah 15, frekuensinya 3, 22 sampai 34, 28, frekuensinya 4, 35 sampai 47, X-nya 41, frekuensinya 4, 48 sampai 60, X-nya 54, frekuensinya 8, 61 sampai 73, nilai tengahnya 67, frekuensinya 12, 74 sampai 86, X-nya 80, frekuensinya 23, 87 sampai 99, X-nya 93, frekuensinya 6, dan jumlah frekuensi sama dengan 60. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil atau QD didefinisikan sebagai berikut. QD sama dengan 1/2 kali Q3 min Q1. B. Data kelompok. Nilai Q1 sama dengan B tambah P. I kali N per P. Astagfirullah. Maksud saya I kali N per 4 min F per F. Dengan I sama dengan 1, 2, 3. B sama dengan tepi bawah kelas Q1. P sama dengan panjang kelas. F sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas Q pertama. F sama dengan frekuensi kelas Q1. N sama dengan jumlah data. Saya William Gumar Ramadan akan memberi contoh tentang simpangan kuartil. Tentukan simpangan kuartil dari data 45 sampai 49 dengan frekuensi 3, 50 sampai 54 dengan frekuensi 6, 55 sampai 59 dengan frekuensi 10, 60 sampai 64 dengan frekuensi 12, 65 sampai 69 dengan frekuensi 5, 70 sampai 74 dengan frekuensi 4. Jumlah frekuensinya 40. Jawab.
Untuk menentukan Q1, kita perlu 1/4 dikali 40 data atau 10 data. Jadi Q1 terletak pada kelas interval ketiga dengan B 54,5, P-nya 5, F9, F10. Nilai Q1 sama dengan 54,5 ditambah 5 dikali 1,40 per 4 dikurang 9 per 10 sama dengan 54,5 ditambah 5 dikali 1 per 10 sama dengan 55. Untuk menentukan Q3 diperlukan 3/4 dikali 40 data atau 30 data. Jadi Q3 terletak pada kelas interval keempat dengan B 59,5, P 5, F9, F10, F-nya 12. Nilai Q3 sama dengan 59,5 tambah 5 dikali 3,40 per 4 kurang 19 per 12 sama dengan 59,5 ditambah 5 dikali 11 per 12 sama dengan 59,5 ditambah 4,58 sama dengan 64,08. Jadi jangkauan semi-interkuartil atau simpangan kuartil dari data di atas adalah Q-D sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 64,08 dikurang 55. Hasilnya 4,54.